Oke, mungkin Pak Joko dari IDI dan juga mungkin Persi, teman-teman Persi mungkin bisa komentar mengenai apa yang terjadi. Mohon mikrofon. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksana dan terima kasih Bu Beladona MKes, Pak Dr. Hendra Wartono, spesialis bedah konsulen bedah digestif. Barangkali saya tidak akan menambah banyak. Saat inilah kita harus mulai saling menguatkan, saling mendoakan, saling membantu, saling sinergi dan saling yang sudah tidak lagi saling menghujat. Nah, yang kedua, tadi sudah dijelaskan Dokter. Baru pertama kali kita punya pengalaman. Kalau kita sebabnya tidak kelihatan dengan bencana Merapi misalnya. Ternyata walaupun tidak kelihatan sebabnya, tapi dampaknya luar biasa. Eskalasinya itu luar biasa. Penolongnya siapapun juga berbeda. Dia punya alat khusus, punya keahlian khusus dan sebagainya. Sarana prasarana juga mempunyai spesifikasi khusus. Nah, kalau kita kan dengan HDP yang ada di SAS edisi 1, maka hampir skenario-skenario yang dilakukan itu saya belum pernah membaca, saya belum pernah mendengar. Apakah karena memang ketidaktahuan saya? Skenario untuk wabah itu rasanya hampir tidak ada ya, Dr. Bella ya. Sehingga kalau kemudian kita tergagap-gagap, ya paham. Ya. Yang banyak itu skenario bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Gunung meletus. Nah, oleh karena itu, izinkan saya batasi di Jogja saja, dan saya akan memperjelas apa yang disampaikan Bu Dona tadi. Berkaitan dengan Search Hospital. Kemudian kalau saya melihat, barangkali skenario yang kedua lah yang mungkin kita pilih. Dan ini tentu Dr. Hendro, ada surat resmi bahwa memang skenario yang kita pilih. Kenapa? Karena dampak dari tidak jelasnya SK itu, penunjukan itu, maka beberapa rumah sakit yang saya lihat juga berkreasi untuk membuat satuan khusus, ya, itu untuk menangani pasien COVID. Kalau kemudian di 20 sekian rumah sakit itu kita berikan kesempatan untuk merawat, itu juga bukan hal yang perlu dipikirkan betul. Karena apa? Sarana prasarana sudah tentu beda. APD saja sudah susahnya bukan main. Kemudian tenaganya juga terbatas. Belum lagi kemungkinan tertular di rumah sakit itu sangat besar. Oleh karena itu sekali lagi barangkali opsi kedua ini Prof. Laksana yang kita pilih. Tinggal ada ketegasan dari yang punya otoritas di pemerintah ini untuk segera. Karena kita berburu dengan waktu. Kalau kita kehilangan momen, Masya Allah, saya nggak bayangkan seperti apa. Pertama tentang fasilitas. Hari Ahad kemarin saya diajak rapat oleh Bu Kepala Dinas sebagai Ketua ID. Walaupun di struktur gugus tugas di percepatan penanggulangan COVID-19 di DIY saya tidak masuk, tapi tidak masalah. Karena tanggung jawab anak bangsa untuk bisa terlibat secara tidak langsung sebagai Ketua ID, bagaimana nanti kontribusi yang bisa kami berikan. Di Blok C, betul, Dr. Hendro, itu bangunan yang sudah cukup megah, 3 lantai dengan kira-kira 150 tempat tidur. Bahkan di Blok B-nya, itu ada rencana juga untuk ICU dan kamar operasi. Di berbeda blok. Nah, saya bayangkan, kalau seandainya yang terjadi eskalasi yang luar biasa lagi, di sekitar RSPAU itu ada lapangan-lapangan yang bisa dibangun rumah sakit lapangan. Barangkali 2 atau 3 bisa.
Dan insya Allah DIY ini punya potensi itu. Rumah sakit PAU punya tenda yang luar biasa bagus. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantuan Jepang yang zaman gempa itu masih ada. Yang pakai udara itu dalam waktu sekian menit langsung berdiri, ada. Nah, yang kedua, tentang pemenuhan SDM. Ternyata di bencana non alam ini pemenuhan relawan itu tidak begitu mudah. Kami di ID itu punya Satgas COVID-19 di DIY, karena perintah dari BPID harus punya Satgas dan itu nyantel harus selalu koordinasi dengan daerah, gugus tugas daerah. Hari Selasa kemarin kami dipanggil Ibu Kepala Dinas, ada ID, ada PPNI ini, ada Hisfarsi, ada Persagi, ada PAEI. Untuk ID saja, Pak Laksono, kami sudah sharekan ke segala sumber yang mungkin bisa kita dapatkan relawan itu, ya. Baik teman-teman yang di kedokteran, ya kan, DIY ini ada 5 FK. Kemudian yang di tempat-tempat lain, tapi sampai sekarang alhamdulillah baru 3 orang mendaftar. Ternyata tidak gampang, karena hampir biasanya takut. Sama yang dialami oleh PPNI, tidak semudah mencari relawan bencana misalkan di yang alam. Tapi kami terus tetap menyadarkan teman-teman agar bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya kapan lagi kalau nggak sekarang. Nah, kalau skenario ini nanti kita pilih, maka Bapak Ibu, sumber SDM mana yang kita bisa dapatkan dari rumah sakit pendukung itu? Saya bayangkan kalau skenario 1 yang dipilih, RSCU dijadikan juga perawatan untuk COVID, tentu kalau kita minta SDM-nya ya akan sulit. Ya saya nggak bisa kirim tenaga ke RSPKU karena PAU. Kenapa? Karena kami sendiri juga merawat, akan susah itu. Kemudian tadi tentang bagaimana hak kewajiban relawan itu saya kira Dr. Bella sudah jelaskan panjang lebar. Termasuk kompetensinya bagaimana, apakah dalam waktu dekat kita naikkan kapasitasnya. Nah kemudian yang ketiga tentang peralatan dan tempatan, PD, obat, ventilator dan sebagainya. Saya kira kita bisa dapatkan dari sumber-sumber APBD, saya kira ada itu, pos untuk bencana. Kemudian CSR, alhamdulillah di Jogja ini ada Sonjo. Sonjo itu Sambatan Yogyakarta, Sambatan Jogja, yang diinisiasi oleh lintas profesi, Pak Dr. Rimawan Pradipto dan teman-teman dari Gajah Mada, dari UAJ, dari banyak rumah perguruan tinggi, dan banyak profesi, dan luar biasa bagus itu. Jadi WA-nya begitu cepat, bagaimana kita dalam waktu segera bisa mendapatkan APD itu lintas macam-macam itu dihubungi, siapa yang buat, siapa penjahitnya, bagaimana cari bahannya, itu luar biasa cepat, heran saya. Moga-moga dalam waktu dekat bisa. Walaupun kadang-kadang kendalanya adalah masalah bahan baku. Dan saya kira juga ada sumber-sumber yang lain, ada lazisnu, ada lazismu, ada lasis yang, dan termasuk barangkali ada sumber-sumber CSR dari bank dan sebagainya. Itu sedang digarap oleh teman-teman Sonjo. Nah yang keempat, berkaitan dengan sistem kebijakan manajemen. Betul Pak Indro. Jadi memang harus setelah ditunjuk rumah sakit, misalkan RSPA itu jadi rumah sakit sentrasi, maka harus segera ditunjuk komandan, insiden komandan siapa dengan segala perangkatnya. Kemudian urian tugas wewenangnya apa, bagaimana tata hubungan rumah sakit itu dengan rumah sakit yang RSPAU, bagaimana tata hubungan blok C itu dengan gugus tugas yang di DIY. Kemudian bagaimana tata hubungan antara rumah sakit di blok C di RSPAU itu dengan rumah sakit pendukung. Nah barangkali sedikit kalau boleh Prof. Laksono ini juga saya sampaikan berkaitan dengan pengalaman Italia.
Saya baca, barangkali ini perlu diklarifikasi, ada namanya DRABC. Danger Ratio Airway Breathing Circulation. Di situ saya baca, tidak ada kondisi darurat dalam pandemi. Ini menarik ini. Kenapa? Jika tidak memiliki APD yang tepat, jangan coba-coba mendekat dan melakukan pertolongan. Ini menarik betul. Kenapa? Bisa tertular, bisa menularkan. Sehingga kemudian PPID menyampaikan, dan himbauan itu sudah dirilis kira-kira beberapa hari yang lalu, tanggal 18, kalau salah, bahwa tenaga medis kalau APD-nya tidak standar, hati-hati betul. Dan kami juga sudah konsultasi dengan pakar etika, Prof. Yati dan Prof. Narto. Prof, kami di lapangan mengalami dilema etik yang luar biasa. Satu sisi harus menolong orang, tapi satu sisi kami juga harus selamat. Kenapa? Karena petugas medis itu faktor yang mampu, medis dalam arti luas, faktor yang mampu melipat gandakan kekuatan perlawan dalam masa pandemi ini. Maka mari kita utamakan keselamatan para petugas medis dalam arti luas. Terima kasih Pak Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Jadi ini menarik, jadi tanggapan Pak Joko sebagai pelaku di lapangan. Jadi memang webinar ini kita akan membahas mengenai strategi untuk search yang ada di DI, dan saya yakin provinsi lainnya juga pasti sedang memikirkan bagaimana untuk menghadapi lonjakan pasien ataupun penderita yang ada di primer ataupun di rumah sakit. Oke, kita masih punya waktu banyak untuk diskusi. Untuk itu kami persilahkan para peserta yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa menggunakan chatting ya, ataupun menggunakan langsung mikrofon dibuka. Nah, yang chatting ada? Ada. Ya, silakan chatting dulu. Yang pakai tulisan itu. Nah, yang di live streaming, tolong dicatat ya. Anda bisa kirim WA atau SMS ke saya ke 0811253295. Tolong di ya, pasti beri catatan 0811253295. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang kecil. Saya harus maju nih. Ya, Pak Fajarudin Siombing. Problem besar kita dan kapasitas adalah ketersediaan resources, koordinasi, dan leadership. Ya, sehingga di lapangan timbul permasalahan yang menyebabkan peran pasien untuk menghindari penularan tidak maksimal. Ya, silakan Bu Bella bisa, atau Pak Indro silakan menjawab tadi. Pak Indro dulu silakan. Nah. Ya, jadi sekali lagi kembali tadi itu kan intinya resources ya. Resources terutama adalah APD. Dan tadi Dr. Jawa sudah bilang, itu APD itu sangat penting karena sampai kita punya dilema itu ya. Kemarin dari MSF itu sudah sampaikan, salah satu syarat rumah sakit itu dinyatakan layak atau tidak merawat pasien dengan COVID adalah dia siap APD-nya enggak. Itu definisinya mereka. Jadi kalau menurut definisi itu semua rumah sakit kita enggak siap. Makanya ini tadi untuk pertanyaan jawaban saya adalah ya kalau merawat memang APD-nya harus siap, kalau enggak ya lebih baik seperti di Jogja disatukan aja. Dirawat oleh yang punya APD dengan baik. Nah, kemudian untuk kalau masih mau mengatasi hal lain yang APD itu bagaimana mengkoordinasi, ya satu saja jalan adalah kolaborasi itu artinya saling tukar menukar resources. Mungkin yang bisa itu adalah tenaganya ya, tapi kalau resources obat atau untuk test kit atau terutama APD saya nggak yakin. Itu problem kita di situ. Jadi Pak Hendro, ini Pak Fajar ya. Pak Fajar kalau mau dibuka silahkan loh. Siap-siap untuk bicara. Jadi sarannya lebih baik kita dari misalnya ada 10 rumah sakit ya pilih 1 atau 2 yang fokus untuk penanganan COVID sehingga terjadi pool yang baik untuk supply, untuk staffnya, untuk logistik,
tenaga juga bisa dilatih, dan tadi yang Pak Joko katakan bisa pinjem tenaga dari rumah sakit yang tidak menjadi rumah sakit COVID ya. Jadi search-nya memang lebih baik, jangan semuanya dulu ya, kecuali kalau suatu ketika habis semua ya. Ya, oke, ini ya. Mohon Pak Fajar, oke Pak Fajar, ini ada mau dibuka nggak? Nggak, offline. Oh ya sudah. Jadi itu jawabannya Pak Fajar. Nanti kita tulis juga di jawabannya. Oke, berikutnya dari Pak Helmi. Waduh, banyak nih. Ada 3 satu aja ya. Nggak bingung nih. Apakah ada cara untuk membuat online networking COVID di mana ada program rumah sakit dan perhimpunan profesi yang wajib berpartisipasi, termasuk untuk orang awam membuat satu pelaporan. Nah ini, terus saja ini yang saya jawab aja ya. Ini kita di DIY membangun WAG khusus untuk ini ya, online network WAG yang sekarang ini kita bahas namanya Search DIY. Ini membuka untuk semua pihak, silahkan masuk, tapi kita fokus pada bagaimana tenaga medik atau kesehatan itu bisa menghadapi search ya. Kemudian yang kedua, faktanya rumah sakit sering mengalami keterlambatan dalam pengecekan lab untuk konfirmasi COVID-19. Keseringan pasien sudah di-swab tapi hasil nggak tahu gimana, pasien keburu meninggal. Jadi ini ragu apakah datanya itu sebenarnya. Karena dalam kondisi perburukan, maka mortality akan jadi hampir 100%. Data ini yang tidak ada secara nasional. Padahal ini sebagai bagian penting, nggak kelihatan nih, tenaga medis untuk menentukan pasien mana yang layak kita berikan bantuan pada saat search capacity. Oke, silakan. Tadi mana? Yang tadi? Ya ini, ya. Monggo, Bu Pila atau Pak Joko atau Pak Indro? Jawab. Mau menjawab dulu? Ya, silakan. Atau Pak Joko. Mungkin saya komentar yang nomor 2 itu, ya. Pak Laksono. Itu mengenai data informasi. Itu ada baiknya itu juga di satu incident command system itu. Sehingga data itu nanti ngumpul. Jadi kalau datanya itu satu pintu itu maksud saya. Karena kalau tidak satu pintu nanti bisa beda-beda. Saya baru aja di WA anak saya, ini di Sleman gini, ini BPD berapa. Saya bilang keliru itu datanya karena kemarin saya ketemu dengan dokter Sleman nggak seperti itu. Nah itu contohnya bahwa kalau data itu keluar masuk dari beberapa pintu bisa beda. Dan update-nya agak repot. Nah, kemudian saya mengenai pemeriksaan tes ini juga ada keluhan nih, karena tes ini kan katanya itu hanya positif, saya sendiri makanya katanya, saya kan enggak tahu. Hanya positif kalau orangnya sudah bergejala. Dan ini tes ini kayaknya macam-macam, ada tes ini, ada PCR, ada dan sebagainya. Saya enggak bisa komentar kalau itu. Jadi mengenai tesnya itu bagaimana Dr. Soko, saya enggak tahu. Ya, Pak Joko juga selain nomor 2 juga nomor 3 nih. Jadi ini menarik untuk tenaga medis dibajikan untuk karantina 14 hari ini. Iya, saya kira Dr. Helmi teman saya SPN di Jakarta saya kira ini. Karena saya sini kan Pak Helmi. Iya, ya. Pak Helmi. Jadi begini, saya kira bimbingannya Prof. S3 saya kira. Pak Helmi, jadi ini memang ini yang membedakan dengan bencana alam. Bencana COVID-19 ini betul-betul kita di dalam memanage SDM itu harus betul-betul luar biasa bagus. Kenapa? Coba Anda bayangkan. Setiap orang yang terpapar termasuk dalam diwajibkan untuk dikarantina, betul. Itu enggak bayangkan. Kok yang terpapar banyak, betapa nanti kita kekurangan tadi. Faktor yang mampu melibat gandakan kekuatan perlawan untuk ini, Pak. Sehingga benar. Kalau sekali lagi, kalau ini yang kita pilih yang skenario 2, maka harus ada asrama untuk teman-teman yang terlibat di situ. Pertama, dia bisa kita kuatkan imunitasnya dengan segala macam extra feeding dan sebagainya, gizi yang diperhatikan. Di lain pihak, kalau dia pulang itu akan keluarganya tertular terhadap petik. Sehingga memang harus. Ya. Kemudian benar. Oleh karena itu pada saat nanti kalau kita pilih satu tadi rumah sakit PAU, maka tenaga yang di situ harus kita hitung betul. Segini finansialnya, asuransinya, ya.
Kemudian barangkali penghargaan yang non finansial itu harus kita pikirkan. Bahkan di sebuah kami di Muhammadiyah bahkan terpikirkan nanti. Kalau nanti di rumah sakit itu untuk rumah sakit COVID, kemudian ada calon pegawai yang mau jadi rawat, maka langsung besok jadi pegawai. Ini kan bentuk-bentuk yang bisa kita pikirkan. Kenapa? Kenyataannya susah cari. ID saja sudah hampir seminggu 3 di wilayah DIY. Iya Pak. Ya. Termasuk ini Pak, misalnya tadi yang menarik tadi ini Pak Helmi anestesi ya, dia juga berdiskusi ini. Mungkin tidak bisa jumlah anestesi kurang, padahal harus dikarantina juga. Sehingga anestesi nanti akan bikin kebijakan task shifting juga untuk dokter umum yang untuk menangani COVID tadi. Nah, mungkin Pak ya. Oke, jadi ini sekali search tidak hanya masalah APD ya, ini juga masalah SDM itu penting sekali, nanti juga berbagai hal terkait dengan pengetahuan, kompetensinya, karena coronavirus itu bukan sebuah penyakit yang kita biasa melakukan ya. Kalau operasi Pak Indro biasa Pak ya, operasi trauma itu jelas Pak ya. Nah, jadi coronavirus itu kita terus terang aja, misalnya comorbidity, besok pagi ya, saya lupa jadwalnya, itu ada diskusi mengenai penanganan oleh seorang ahli paru dari UNS. Ya, besok saya lupa jamnya, nanti kita akan beritahu ya. Oke, terus lagi ada pertanyaannya, silahkan. Ada masih banyak ini ternyata ya. Nah, juga ini ada satu pertanyaan masuk ke WA saya, mana dia masuk live streaming, nggak bisa ikuti. Ada bisa di, ini, nomor 4. Nah, atau aja, langsung nggak usah saya nih ya. Siapa nih apabila, nah ini, siapa Pak Joko, silakan Pak Joko, ya dari ID nih. Jadi saya kira bagus banget. Apabila dokter spesialis harus dikarantina, bagaimana cara meyakinkan mereka untuk bersedia dikarantina? Yang artinya mereka harus kehilangan pemasukan sekian puluh juta. Jadi dari sisi idealisme memang, ya kapan lagi kita bisa membantu orang itu dari segi idealisme. Tapi kan kita makan nggak bisa makan idealisme, makan nasi, makan ya segala macam lah. Oleh karena itu memang nanti insiden komandannya Dr. Hendro ya, ini harus bisa memikirkan. Jadi ibarat kalau misalkan ada dokter yang dikirim ke daerah terpencil, itu ada istilah tunjangan pengganti praktek, barangkali bisa dipikirkan. Dan ini harus segera. Kalau enggak, jangan harap dapat. Ya, susah betul. Saya kira itu Pak. Ya, Prof. Oke, nomor 5. Nah ini, bagaimana menolak pasien ini? Pak Hendro, silakan. Silakan Pak, dijawab. Nah ini nggak bisa nih kalau di Korea Utara ditembak. Kalau di sini nggak tahu. Itu di video di kemarin saya lihat YouTube, itu orang yang tidak mau diperiksa dikeluarin dari mobil itu langsung di kerangkeng dimasukin. Kita nggak bisa. Dan yang paling mengenaskan, saya lihat tadi malam di TV itu Prof Bambang yang meninggal, yang dari KMUI itu karena kontak dengan pasien yang melarikan diri dari rumah sakit. Dia PDP yang melarikan diri dan dia diperiksa sama Prof Bambang ini. Yang cerita anaknya. Susah nih. Saya kemarin juga ada ini tidak hanya satu ini yang tidak mau dikarantina ini. Pak Indro, apakah iya, lah sekarang orang ngumpul aja dibubarkan harus pakai polisi. Nah ini memang ini nomor 2 ini memang nomor 5 ini memang itu jadi masalah bersama. Sebetulnya itu yang lebih diharapkan itu kalau ada kelemahan dari diri sendiri. Tapi karena kita lihat banyak pelanggaran ini, saya nggak bisa jawab. Kalau mau konsekuen ya laksanakan undang-undang apa atau bagaimana, itu pun tetap nanti akan sulit. Jadi mungkin yang nomor 5 itu lebih baik kalau itu dengan pendekatan dengan himbauan dan itu diberi contoh. Itu yang harus sosong tulodonya itu. Jadi jangan sampai seperti kemarin wali kotanya, wakil wali kota mau nikahan tetap ngotot baru bisa dibatalkan setelah ada instruksi atasan segala macam. Jadi untuk nomor 5 itu kayaknya kita lebih ke arah tidak bisa represif. ya.
Itu. Ini menolak isolasi, Pak. Ini ada kasus Ya. menarik juga yang saya baca kemarin. Sekarang sudah ada mulai, saya kira belum banyaknya, kecenderungan pasien yang masuk ke rumah sakit itu dalam tanda kutip tidak jujur. Dia dari mana, pada saat berobat, tidak jujur bahwa dia dari daerah merah. Dan saya jumpai, Pak. Saya visit di pasien anak, pasien itu dengan panas dan sebagainya, limfopeni, ya. Ini juga terjadi, Dok. Ini pada saat di screening di UGD itu tidak ngaku, tapi sekarang baru tahu, iya saya, ini kan juga ini problem juga. Ya, saya kira ini menarik ya. Jadi kita akan masuk yang poin ke 5, 6, ini juga masalah etik ya. Oke, nanti kita lihat ya. Apakah bisa untuk menolak ini? Ini terkait juga dengan SES tadi ya. Apakah, nah ini, misalnya ini sudah terjadi kejadian rumah sakit itu tidak mau merawat entah mediknya atau direksinya atau kombinasi ya. Kemudian tadi kembali lagi konsep ke triase itu Pak. Jadi nomor 6 ini terkait dengan tadi kebijakan yang apakah kita itu mengharap semua kebijakan ini ya, semua rumah sakit itu menangani COVID atau sebagian rumah sakit itu hanya sebagai triase ya fungsinya, kemudian mengirim ke rumah sakit yang ditunjuk untuk COVID. Ini mungkin gitu Pak, dalam konteks tadi ya. Bagaimana komentar Pak? Pak Indro, nomor 6 itu menolak berikan asuhan ini. Iya, ini kan makanya itu. Ini kan kalau kalau kita mengkonsentrasikan di satu rumah sakit, yang nomor 6 itu kan akan berkurang Pak kejadiannya. Itu. Ya. Ada untuk mengurangi yang 6. Nah, tapi kalau diperbolehkan atau tidak, itu jawabannya mesti tidak. Dan itu bukan tergantung dokternya, tergantung rumah sakitnya itu. Iya betul, tapi artinya rumah sakitnya itu misalnya ya, dia memang fungsinya lebih sebagai triase, pemeriksaan pertama. Iya. Tapi untuk mondok dan sebagainya itu dikirim. Iya betul. Kan itu tuh harusnya. Jadi tapi yang bikin aturan itu siapa? Yang bikin aturan lokal aja. Dinas Kesehatan. Dengan kalau ada struktur, makanya tadi di presentasi saya, selain struktur organisasi kan ada protap. Ya. Nah, protapnya itu termasuk kriteria pasien masuk itu apa, harus berjenjang atau bisa langsung gitu. Nah, jadi yang membuat pemerintah daerah ya, arti dinas kesehatan Pak. Iya, yang membuat lokal. Lokal ya, Pemda atau pemerintah daerah ya. Oke, ini nanti kita akan nanti kita bikin semacam kegiatan lain untuk Pemda ini. Oke. Dan nomor 7 dan 8 ini. Ini juga terkait dengan kalau 7 8 itu persoalan teknis ya. Ya. Ini teknis saya rasa tidak perlu dibicarakan karena sudah ada standarnya nih 78 ini. Itu persoalan teknis betul Pak. Ya. Itu sudah ada standarnya. Oke. Bisa di mana? Oke, nomor 9 mungkin Bu Pila ya, silakan Bu Pila. Bagaimana cara melakukan encourage network rumah sakit, jadi memicu jaringan rumah sakit di suatu wilayah untuk mampu melakukan pelayanan bertahap. Misalnya satu rumah sakit untuk emergency, run-up, lainnya seperti yang diungkapkan pada presentasi pertama. Ya, kalau kita mau mengembangkan dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain secara bertahap, memang tadi sudah seperti yang disampaikan ya. Jadi artinya kita kalau di dalam satu wilayah itu kan rumah sakit itu sudah memiliki jenjang. Artinya dari mulai puskesmas sampai kepada rumah sakit, kemudian dari rumah sakit kemudian di emergency unit sampai kepada ICU. Ini sebenarnya juga sudah ada jenjangnya. Kalau kita berbicara tadi dari pertama sekali networking untuk ke rumah sakit untuk mampu melakukan pelayanan bertahap dari puskesmas sebenarnya. Jadi kalau dari puskesmas kita sudah mendapatkan triase pasien-pasien tadi, itu mungkin untuk ke rumah sakit itu dapat bertahap. Jadi dari puskesmas tidak semua masuk langsung ke rumah sakit. Jadi di puskesmas itu sudah bisa disampaikan kepada pasien-pasien bahwa dia bisa rawat inap, misalnya bukan rawat inap ya, artinya dia bisa istirahat di rumah, atau mungkin dia bisa dirawat langsung ke rumah sakit. Nah dari rumah sakit juga, dari satu rumah sakit ke emergency ini juga kalau misalnya kita melakukan kita fokuskan, salah satu contoh tadi skenario kedua kita lakukan, artinya ada rumah sakit yang
sudah kita fokuskan, maka tahapannya adalah dari puskesmas ke rumah sakit dan dari rumah sakit itu nanti langsung masuk ke rujukan. Jadi mereka memang tahapannya adalah tahapan triase yang masuk ke rumah sakit. Mungkin itu ya yang dimaksud ya. Encourage networking rumah sakit di satu wilayah untuk mampu melakukan pelayanan bertahap. Jadi satu rumah sakit itu emergency, rawat inap, ICU dan lain ya. Jadi mungkin itu maksudnya Pak Laksono. Jadi artinya kita bertahap, makanya kita perlu skenario kedua tadi supaya ini bisa terlaksana. Jadi dari mulai puskesmas masuk seperti contoh mungkin yang nanti mungkin bisa kita sampaikan bagan kemarin ya Dr. Joko ya, ada bagan yang dari rumah sakit, kemudian rumah sakit sampai ke tapi tidak masuk di puskesmas ya. Jadi dia ada bagannya itu yang mungkin tadi belum tidak kita sampaikan ya. Jadi dari puskesmas ke rumah sakit, dari rumah sakit triase, kemudian dari rumah sakit triase ke rumah sakit rujukan. Ya, oke. Jadi gini ya, saya mau biar lebih jelas Pak, untuk secara grafis yang di luar ya. Jadi ini ada banyak rumah sakit ya. Yang model 1, ini model 2. Ini. Jadi yang dimaksud yang model yang kedua itu hanya 1 atau 2 ya. Ya ini yang ditunjuk misalnya jadi COVID ya. Ya. Yang di sini semuanya ya, gitu ya. Ya. Nah ini yang jadi satu isu kunci ya. Kita pilihannya itu kemana? Pilihan yang 1 atau pilihan yang kedua. Nah menurut Bu Bella tadi kalau pilihan kedua dari primer pasien, jadi masuk ke sini, ya itu hanya triase loh, kemudian dibawa ke sana atau ke sana, begitu ya? Ya, jadi model itu Pak ya. Oke, jadi ini saya kira menarik ya untuk kita bahas berikutnya. Tapi intinya tadi seperti yang Pak Indowatano katakan ya, yang menentukan ini siapa, apa ya ini? Kalau kita semua confused seperti sekarang ya mungkin akan susah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ada yang pakai langsung mic? Ada? Belum. Tapi yang ada yang nulis. Ada lagi? Yang oh ini, dia, ya. Silakan Bu. Kemungkinan kebutuhan biaya yang sebelumnya. Yang tadi Bu Dia. Ya. Bu Dia, balik. Ya. Kemungkinan kebutuhan biaya investasi atau operasi yang besar, bagaimana strategi pemenuhan pembiayaan search capacity opsi dan potensi nasional dan lokal. Bagaimana membuat cadangan SDM baru, BUS, ini untuk Pak Joko ya. Yang pertama silakan Bu. Ini mungkin juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joko tadi juga sudah menyampaikan tentang biaya ini ya. Jadi artinya memang kebutuhan biaya ada CSR atau bersama-sama bekerja sama. Jadi misalnya, nah tadi opsi yang kedua, kalau seandainya kita melakukan dengan opsi kedua, ini justru sangat mengecilkan anggaran dan misalnya kita membutuhkan APD. APD itu tidak harus fokus kita serahkan kepada 25 rumah sakit rujukan. Kita hanya fokus untuk 2 rumah sakit yang memang sudah kita khususkan untuk menerima pasien COVID. Nah ini salah satu memang memudahkan atau meringankan untuk anggaran. Jadi mungkin kalau dari nasional atau lokal artinya ada kebijakan lagi. Oh iya benar, Inpres nomor 4 sudah ada ya tentang itu ya. Jadi sebenarnya ya benar. Jadi di Inpres nomor 4 itu sebenarnya dalam peraturan undang-undang koordinasi peningkatan kemampuan menghadapi outbreak itu, nah memang di Inpres nomor 4 ini tidak sampai kepada recovery dia, hanya sampai kepada respon saja. Jadi di pra bencana sebenarnya sudah diaturkan. Jadi dari mulai sistem peringatan dininya, kemudian kesiapsiagaan, kerjasama bilateral, regional dan multilateral, kemudian keamanan. Ini semua sudah diatur di sana. Seharusnya memang Pemda ya di sini ya, Pemda yang memang sudah harus menyiapkan kalau terjadi lonjakan seperti ini kira-kira dana-dana dari mana. Dan sekarang juga kalau misalnya komandannya itu adalah BNPB dan BPBD, ini juga terkait dengan, nah ini mungkin nanti kita bahas terkait dengan tata kelola ya, ada webinar tentang tata kelola, saya akan menyampaikan cerita ini bagaimana beberapa Inpres, kemudian bagaimana membuat saat ini misalnya kalau dibuat bencana alam,
Nah, kalau dibuat bencana alam, maksud saya diambil ini menjadi bencana, maka dana siap pakai itu bisa dikeluarkan. Tadi ini sedikit menjawab dulu ya. Nah, yang menentukan model ini itu Pemda, BPBD atau Dinas Kesehatan. Ini jadi satu hal yang saya nggak tahu nanti di DIY harusnya bagaimana. ini dari Pemda. Ya. Jadi Pemda. Jadi ada gugus tugas Pemda, kemudian Pemda karena ini kan terkait dengan misalnya izin dan lain-lain ya. Kalau misalnya kita membuat 2 rumah sakit masih mudah. Kalau misalnya rumah sakit yang kita kembangkan. Tapi kalau misalnya kita mengambil misalnya Wisma Haji, kita tambahkan. Ini kan memang harus Pemda. Jadi jelas komandannya misalnya Pemda menyatakan bahwa surat izin untuk Wisma Haji bisa kita pakai. Atau rumah sakit artinya dari Dinas Kesehatan juga. Jadi memang Pemda dan Dinas Kesehatan ini menjadi pimpinan yang di atas, Pak. Ya. Nah, ini menarik seperti yang ini ada dari, tapi dia melalui ke saya. Jadi dari Pak Pandu World Bank ya. Jadi ada isu search yang cukup mahal, tanda kutip ya, tadi terkait dana, misalnya kapasitas untuk menghadapi limbah berbahaya, jadi jumlah limbah APD per hari yang ditangani. Kemudian kapasitas untuk infection control dan search patient tadi. Jadi ini juga perlu dibahas, termasuk juga tentunya kapasitas manajemen. Jadi ini memang satu hal yang menarik karena kalau dipulkan berarti kan bisa lebih efisien ya. Nah, tapi ini sekali lagi ini semua harus kita masukkan ke pengambil keputusan. Oke, ini satu lagi pertanyaan Bu Bila dari masuk ke WA saya. Dalam rangka menangkar research kapasitas hospital di Indonesia, apakah ada data assessment dari pihak yang berwenang? Nah, ini. Siapakah yang berwenang? Yang bisa digunakan sebagai basis penilaian untuk menilai kesiapan rumah sakit menghadapi bencana di Indonesia dan di berbagai daerah. Nah, ini gimana? Jadi sebenarnya kalau kita katakan siapa dan apakah ada assessment, sebenarnya ada. Jadi pusat krisis itu setiap tahun itu membuat asistensi ke semua daerah. Jadi menyiapkan dinas-dinas kesehatan untuk membuat rencana kontingensi. Nah, di dalam rencana kontingensi dinas kesehatan itu ada di bawahnya rumah sakit dan juga puskesmas. Artinya rumah sakit dan puskesmas ini juga sudah punya data, mereka sudah memiliki hospital disaster plan misalnya, atau puskesmas disaster plan misalnya. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Jadi data-data ini sebenarnya sudah ada di pusat krisis. Ya, ada lagi? Ya, Pak Himawan ya. Ini adalah kondisi perang. Pak Riman bisa masuk di mana ya? Bisa dibuka nggak? Perang maka logistik adalah kunci, ya. Dan cara berpikirnya adalah harus diubah total, expect the unexpected. Namun cara menyusunnya adalah thinking the unthinkable. Saya sepakat bahwa yang penting adalah tentukan dulu siapa panglimanya. Setelah itu resources harus dimobilisasi se-fluid itu secair atau selancar mungkin ya. Mungkin silahkan Pak Joko, Pak Hindro untuk komentar tadi Pak teman ini ya. Pak Rimawan Deru ini. Bukan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dia ahli ketidakpastian. Ya. Ya, jadi memang intinya kalau bencana itu plan B, bukan plan A. Bencana itu bukan business as usual. Ya. Jadi memang harus expect the unexpected, thinking the unthinkable. Karena dalam bencana itu everybody business is nobody's business. Kalau kita berpikir dengan cara biasa nggak jalan di dalam bencana itu. Ya, jadi saya setuju bahwa nomor 1 itu harus tentukan dulu panglimanya, sehingga nanti tidak hanya bantuan yang bisa dibagi, tapi prosedur itu. Seperti tadi Pak Laksono bilang, ini yang menentukan bahwa akan dijadikan 1 itu boleh enggak itu siapa? Ya panglimanya itu. Panglimanya itu dalam hal ini kalau kewenangan total panglimanya adalah kepala daerah. Itu. Karena BNPB itu mengambil keputusan berdasar masukan dari kepala daerah. Ya. Nah, tapi ini Pak, nah ini apa pertanyaan dari Bu Menen ini, apakah kita bisa mengusulkan ke Pemda? Nah ini gimana prosesnya nih?
Itu sebetulnya kalau yang saya dengar Pemda itu sudah menentukan ini kok. Sudah. Pemda itu sudah. Gimana Pak Joko? Apakah Kalau, tapi sudah ada deklarasinya nggak misalnya ini karena yang disebar di WA Group itu masih 25 rumah sakit tadi. Baik Bapak sekalian, jadi di ini karena belum ada kejelasan dalam tanda kutip SK resmi. Di ke Pemda atau dinas untuk memilih opsi kedua. Prof. Laksono, kita ini kan punya Bapak di sana, Prof. Taryo ahli. Coba nanti advokasi ke sana. Kalau memang ini pilihan kedua, segera tentukan ada surat resmi. Karena terus terang saja di rumah sakit di daerah itu juga rada-rada resah begitu. Karena ini sido opsi kedua gitu, Pak. Karena ketidakjelasan itu maka teman-teman itu pada bikin sendiri, bahkan mikir, bahkan kami itu, mohon maaf Pak, Muhammadiyah itu sudah mikir, kami akan cari satu yang bisa untuk khusus. Karena belum ada ketegasan ini. Saya belum melihat SK-nya. Moga-moga dalam waktu dekat ada SK-nya. Ya. Dengan segala macam perangkatnya tadi Pak Indro ya. Struktur dan sebagainya tadi. Saya terus terang hari Selasa malam itu saya nelpon Prof. Taryo. Hari Selasa malam itu. Nah, beliau bilang itu sudah ditentukan karena Minggu atau Senin itu sudah ditinjau. Dan ya mudah-mudahan saya benar itu Ngarso Dalem Pak Sri Sultan itu sudah bilang ini rumah sakit untuk COVID Arsulugito. Nah cuman SK-nya yang belum ada. Saya sampaikan Prof. Taryo nomor 1 SK-nya Prof. Ya. SK-nya itu. Nah makanya saya terus kemudian hubungan sama Dr. Joko sama yang dirasakan. Dan sama yang lain-lain itu ini SK-nya ini mana SK-nya itu karena kalau tanpa SK kita tidak bisa mulai. Jadi kalau boleh saya katakan makanya tadi di akhir slide saya katakan kesimpulannya rumah sakit Arsulugito itu harus difungsikan secepatnya. Iya. Karena belum ada kejelasan SK itu maka yang dipilih teman-teman opsi 1 untuk apa? Untuk menolong orang. Jadi memang dilema betul ini. Sementara opsi 2 belum ada ketetapan secara resmi dan SK-nya dengan segala macam perangkatnya. Oleh karena teman-teman ya sudah berkreasi. Membuat ruangan khusus, nggak mungkin. Coba Pak Indra. Ada seorang PDP dicampur, itu kan bukan tanpa resiko itu. Ya ada PDP disuruh pulang juga ada. Iya. Ya selain PDP yang ditolak, ada PDP yang dipulangkan, ada yang PDP yang dicampur. Ya, jadi ini di luar betul Prof. Laksono. Jadi pertanyaannya Bu Mainani itu adalah sama dengan pertanyaan seluruh rumah sakit. Nah, sebelum itu bagaimana ya Pak boleh sebelum itu ya kerjakan nomor 1 dengan segala risikonya apa boleh buat gitu ya. Masalah etika rumah sakit. Ya. Oke, ya. Kemudian ada dari Bu Yunita Nugrahani. Dalam kondisi emergensi di samping blok perlu ada satu ada komando ya. Satu komando ya. Di lapangan saya mendengar teman-teman di rumah sakit khususnya swasta kebingungan mengenai tata laksana seperti rujukan ke RSUD atau Wisma Atlet. Ini di Jakarta ya, sehingga pasien di pingpong. Nah ini banyak pasien OPD hanya mencari pelayanan secara mandiri bahkan tanpa APD. Kalau diperiksanya ya, dashboard belum jelas. Juga belum ada komando terpusat. Nah ini apakah kewenangan presiden atau daerah nih? Siapa yang menjadi komandan? Nah ini pertanyaan menarik nih. Ya Pak Indros lah. Yang nomor 2 ini kayaknya saya pernah lihat. Jadi Pak Presiden itu sudah menyerahkan ke daerah. Kita mau apa? Mau lockdown atau mau bikin satu rumah sakit rujukan sendiri? Kayaknya sudah diserahkan di daerah. Sehingga ini daerah ini harus aktif juga gitu. Tidak selalu menunggu dari pusat. Ini pertanyaan yang kedua ini. Jadi bagaimana seharusnya peran daerah dalam memberikan komando sementara kebijakan tertentu belum tentu merupakan presiden berikan lockdown, siapa yang harus menjadi komandan sesungguhnya. Jadi jawaban saya, daerah harus berperan proaktif.
tidak menunggu dari pusat saja, karena sudah diberi diberi kesempatan, dan yang jadi komandan itu adalah kepala daerah. Dalam hal ini kalau daerahnya provinsi ya itu adalah gubernur. Setuju, Dr. Joko? Ya, saya begini Pak, saya pernah baca, lockdown itu ada dua sisi yang ekstrim. Lockdown yang sebelah kanan itu yang ekstrim dengan segala macam risikonya, dan lockdown yang kiri dalam tanda kutip herd immunity. Ya. Jadi semua dibebaskan gitu. Tapi ternyata ini saya lihat, saya baca, saya amati, Indonesia pilih yang tengah Pak. Ya, jadi tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tapi dengan segala risikonya juga. Ya. Itu. Jadi Ketua BNPB sendiri kan sudah bilang, ini lockdownnya ini ya, itu kita tidak usah bicara lockdown, ini adalah cara Indonesia. Ya. Jadi, nah itu di tiap daerah mungkin asam. Ini Prof Taryo nih. Ya. Halo Prof. Halo. Ini ada yang masuk ke saya juga. Ya, silakan. Ini berkaitan dengan pertanyaan Budia, Inpres nomor 4 itu harus dikawal. Kalau tidak ada pengawalan ke Pemda bisa tidak tepat sasaran. Nah, Pemda nggak punya kapasitas menentukan skenario, nggak setuju. Ini sepertinya tidak setuju untuk Pemda karena Pemda tidak punya kapasitas terkait untuk menentukan skenario tadi. Kemudian kewenangan menentukan skenario harus BPBD dan melaksanakan Pemda. Jadi mungkin memang kalau Pemda menentukan skenario, mereka jelas mungkin tidak paham kenapa harus diambil ini. Artinya memang dari bawah kita bisa memberi masukan. Jadi dari kesehatan, misalnya Dinas Kesehatan menyampaikan sebuah telaah bahwa kenapa kita memilih opsi 2. Ada ABCDEF-nya, kemudian itu yang kita serahkan kepada Pemda, kepada BPBD. Nah nanti setelah Pemda menyetujui, maka BPBD sebagai pelaksana akan mengatakan bahwa kita akan memilih opsi 2. Jadi memang tidak langsung semerta-merta Pemda langsung mengambil keputusan bahwa ini kita ambil 2 ini saja. Jadi memang untuk memilih opsi 2 ini jelas memang butuh masukan dari bidang kesehatan. Kenapa kita memilih ini? Ini mungkin bisa dimasukkan kepada. Dan kemudian yang kedua pertanyaannya, hasil pusat krisis rencana kontingensi itu dilihat di mana? Ini bisa dilihat di websitenya mereka ya, websitenya pusat krisis itu ada, bisa dilihat di sana. Mungkin itu. Prof. Laksana, saya kenapa yang di poin 1 yang di pingpong itu. Yang pertama memang harus kita jelaskan betul kepada masyarakat. Siapa yang boleh dirawat di rumah dengan isolasi mandiri? Siapa yang harus dirawat di yang kalau konteks yang di pilihan kedua yang di rumah sakit yang 20 sekian itu, siapa yang harus di 2 rumah sakit itu? Yang kedua, komunikasi, informasi, edukasi kepada pasien terus ini. Kalau enggak merasa sebetulnya bisa di rumah karena keterbatasan tempat tidur. Kalau orang semua dirawat, saya yakin ya. Kalau sediakan 150 itu, mungkin dalam 1 hari penuh itu. Jadi mana yang boleh dengan segala macam kriteria itu yang dirawat, boleh di rumah, itu artinya apa? Kan sudah ada semua itu, sudah banyak itu WA beredar, sudah terbela ya, sudah banyak. Tinggal kita edukasi saja. Ya, oke. Oh ya, bisa mau. Dibuka aja nih. Selamat siang, Prof. Silahkan. Bisa. Penunjukan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Harjo Bukito sebetulnya jauh sebelum Pak Jokowi mengumumkan pasien. Sebentar, Prof. Mau dipindah. Oh, pakai apa? Ya, silakan. Handphonenya? Oh, sebentar. Pak. Jadi sejak itu terserah untuk kembali data-data dari pusat
pengalaman dengan SARS 2003 yang saya kemudian dengan dulu saya mengecek lanjut pemeriksaan darahnya, kemudian dulu, kemudian kasus hari ini pasti akan datang ke Indonesia. Oleh karena itu kita kemudian mengecek laboratorium paling utama berapa sih yang punya RT-PCR dan siap dengan SGM dengan ekstraksi DNA dan RNA. Kita cek ternyata ada besar, SGM-nya kayak apa kalau 24 jam kita tidak. Akhirnya ada dari beberapa laboratorium yang bisa RT-PCR dan yang ekstraksi RNA, ekstraksi DNA itu kita pilih satu dulu yaitu BPKL Jalan Timur. Itu kita pilih, oh ya ini alatnya ada, warnanya transparan, kemudian tenaganya ada, oke. Yang digagal adalah primer jagung dan otoritas regularitas dari kita saat itu. Setelah laboratorium ada, kemudian kita cek. 2 tahun harus kita punya sel, kita cek SARS kita hanya punya 8 sampai 9 sel. Per bulan atau per kenaikan pasien itu kalau sudah dari 8 juta. Menggunakan satu sel lain adalah hal yang sangat yang karena akan ikut menyebarkan ke bangsa lain. Dia kita lihat hampir mempunyai baru Tupun hanya beberapa bulan pasien yang bisa masuk di situ dan terisolir dari bangsa lain tidak seperti saat ini. Bagaimana Deteksa, bagaimana rumah sakit yang lain. Karena pada mau ditetapkan 21 rumah sakit dari 4 rumah sakit yang ditutup dan dari kemana-mana, pengalaman dan perjalanan negara di Eropa itu lebih baik kita konsentrasikan di satu rumah sakit. Contohnya kalau di Eropa biasanya sebenarnya rumah sakit, akademik dan semuanya kosong, tidak untuk pasien yang lain. Tetapi juga di Jakarta, misalkan di Wisma Atlet, di Bandung Utama, kita kemudian sudah punya list daftar yang paling mungkin adalah rumah sakit Pusat Angkatan Udara. Karena apa? Satu, sebagai pemangkunya tidak. Tenaganya yang setiap berani personil kali itu bahkan rumah sakit pertama atau pertama di Angkatan Udara. Lebih bagus daripada rumah sakit Angkatan Udara di mana tempatnya ada bentuk baru, bentuk yang ada masih satu ruangan dan itu memenuhi syarat sebagai suatu rumah sakit karena memang itu dan rumah sakit. ICU-nya ada di belakang ada sandangan untuk yang bed kalaupun laboratoriumnya ada, kemudian yang paling dekat antara dengan keluarga alfi tapi komandan juga itu perintah dan tidak bisa ditantang. Tahun dari pemerintah itu secara kemudian untuk bisa dari polis dan bangsa sangat tidak. Kemudian satu untuk pasien masuk itu ada sehingga silah rumah sakit yang mampu dan untuk bukan. Kemudian semua teman-teman dari teknik dari dokter-dokter yang sangat menentukan adalah rumah sakit pusat siap. Kemudian setelah itu dari anak, kemudian dewasa, kemudian YPP dan SARS kita lain. Ini tempat untuk
pasien masuk, ternyata yang batuk, yang tidak batuk, sampai untuk yang berat, kemudian yang tengah untuk sedang, paling atas untuk risiko yang paling rendah sudah ideal sekali. Tinggal nanti APP ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi saudara sudah di sana dan menetapkan dia supaya ini dipercepat rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan. Bagaimana kalau pasien lebih dari 200 artinya full dan kita harus mencari alternatif lain. Dan sudah ada beberapa alternatif, saya belum bisa menyebutkan karena ini harus diiringi yakin betul kesiapannya menjadi satu rumah sakit. Ada dua yang kita siapkan, sehingga saya pikir sampai pada pasien kita mampu untuk tinggi. Demikian Pak, itu harapan. Akhirnya mestinya habis ini sudah bisa jalan. Ya. Tidak, itu tidak. Kemarin sana hari pertama kedua kita tidak ada sana pelajaran itu untuk APD dan sebagainya itu oke. Untuk tenaga itu persatuan perawat, kemudian orang koordinasi dan sana. Sehingga itu persoalan asal biasa seluruh rumah sakit diharapkan dan itu harus bisa untuk mengirimkan harus mengirimkan tenaga yang dibutuhkan di rumah sakit rujukan tersebut. Ya, hari ini sudah saya memantau sampai tadi pagi tadi itu mestinya siang sore sudah keluar karena itu sebagai masukan teman-teman di RSIA untuk bekerja. Iya. Baik, itulah yang tadi benar yang memang kita ada cermati betul yang taruh mono dan itu membantu karena di situ sudah ada bagaimana alur dari rumah, kemudian fase 1 mana-mana fase 1, kemudian fase 2, fase 3 dan mana-mana yang bisa langsung ke rumah sakit rujukan. Betul. Iya. Itu SK sehingga bisa ataupun apapun jenisnya kekuatan dokter perawat dan rumah sakit ini sehingga harus ada pihak supaya teman-teman medis dan para medis juga cukup satu ya. Oke, mohon maaf ya, ini karena suaranya tidak begitu jelas, karena Pak Saryo masih di telepon. Jadi pada intinya, ada sebagai staf ahli epidemiologi menyatakan bahwa memang pilihan yang masuk akal itu yang kedua itu
ada satu rumah sakit yang tetapkan sebagai pusat untuk rujukan sakit apabila ada hakim tetap. Nah, ini yang memang masalah pengeluaran SK itu masih agak panjang. Jadi katanya tetap lagi jadi hari ini kita tunggu. Jadi ini menarik. Jadi tapi search capacity di DIY itu tumbuh pada rumah sakit dan untuk pertama kali. Nah, kalau bagaimana mengenai SDM, bagaimana financingnya, itu tentunya akan mengikut dari sana. Sekarang kita selesai dulu waktu tinggal sedikit ya. Itu tadi berapa lama Joko bisa mulai tadi ada ya tadi webinar tadi ada ya webinar tadi. Jadi butuh hati nanti bisa cek ya hasil dari webinar tadi pagi ya harusnya sudah cepat. Oke, ada lagi? Pasti ada. Oh, ada. Ya, Alfi Prahadi dulu. Teknis ya, detik ini menambah ruang oksigen di pedikel biasanya 1 jam orang Bu Alfitra atau Pak Alfitra ada di mana? Jadi Bu Pfizer bisa menjawab ya, komentar untuk Pak Joko, ada di sini. Ya, oke. Ya. Nah, ini Pak Gede Yulian. Opsi yang kedua lebih visible dan lebih berangkatan. Jadi pertanyaannya siapa yang menetapkan dan mengatur shift resource dari rumah sakit yang lain? Apakah dari rumah sakit banyak atau dinas kesehatan? Oh, nah. Oh, ada di atau silakan. Kalau itu selesai. Ya. Ya. Artinya memang dia juga bisa minta bantuan rumah sakit lainnya, toh. Ya, meminjam, ya. Jadi,
bisa juga. Bisa. Iya. Ya. Nah, nanti kalau sudah keluar SK dari gubernur ini ya, itu menarik. Kita akan bisa melihat bagaimana rencana search-nya lonjakan untuk SDM. Kan macam-macam, ada logistik, ada SDM, ada obat, macam-macam masuk limbah kritiknya ini semua harus pakai strategi. Nanti ini ya Mbak Putu ya yang akan muncul skenario yang bagaimana ya. Nah, ada Pak Gede bisa komentar nih Pak Gede di mana Pak Gede silahkan. Ya sudah. Pak Gede tolong itu diklik tanda mikrofon yang merah itu sudah jadi hijau. Halo Pak Gede. Bisa. Oke. Nggak ada. Aku tinggal lompat ya. Bapak Taufik. Ya. Siapa? Bapak siapa? Taufik. Silakan, Bapak Taufik silakan. Halo, Pak Taufik. Ya, nggak bisa. Ya, tutup. Ya. Sudah, coba lagi. Pak Taufik Hanafiah, nggak bisa ya. Dan Ibu Cemi Nur Fitria, silahkan buka. Nggak bisa. Ibu Cemi silahkan diklik yang warna merah lambang mikrofon untuk bisa bertanya. Silahkan. Nggak bisa. Oke, Bu Cemi nggak sudah. Oke ya, nggak bisa ya. Masih belum bisa ya. Oke. Oke ya, jadi saya kira ini satu hal yang menarik ya dari diskusi kita. Sekali lagi ini sebuah rencana yang memang masih belum detail ya dari DIY, tapi tadi dari Prof. Sutaryo sudah jelas bahwa akan ada satu rumah sakit yang dirancang untuk sebagai rumah sakit search ya untuk COVID tadi ya. Dan ini artinya apa? Mungkin nanti versi DIY perlu untuk ada ide ya, untuk perlu lihat implikasi teknisnya apa nih, yang detail ya. Jadi mungkin diskusi kita minggu depan ya, kalau sudah ada SK-nya ya, kita akan melihat dalam kemungkinan nanti skenario-nya bagaimana. Jadi nanti Bu Putu akan mencoba untuk memaparkan skenario-nya ya. Skenario itu apa yang akan kita lakukan kalau terjadi pilihan yang opsi 2 tadi ya. Andai kata terjadi surge betul yang luar biasa besar, itu bagaimana flow pasien dari primer ke rumah sakit yang lainnya, dan bagaimana rumah sakit lainnya itu mengirim ke rumah sakit yang dianggap sebagai surge ya. Ini. Oh ini ada lagi dari Pak Darwito, Ketua Persidii ya. Ya, jadi pilihan yang paling menguntungkan adalah pilihan kedua, fokus rumah sakit tertentu, hal ini untuk mencegah peningkatan penularan yang luas. Ditentukan di rumah sakit rujukan bisa DI yang paling memungkinkan adalah RSAU. Untuk tenaga bisa dibicarakan dengan yang lain. Jadi sama ya. Dan tadi terima kasih Pak Dewi tadi. Saya kira Persi sudah sepakat juga ya nih, sudah siap-siap sini ya. Ini dari masuk AMR ya. Di Jakarta sudah mulai dengan membuat RS Wisma Atlet di mana rumah sakit lain fitriase saja. Jika demikian, apakah daerah lain tidak membuat cara yang sama dengan Jakarta? Apakah akan buat opsi sendiri? Ya, nah ini yang sedang kita bahas ya. Ini untuk sementara di rumah sakit RSAU ya, yang jelas ya. Dan di sana menurut Pak Joko ada satu bangunan yang masih kosong, Pak ya. Berapa kamar, Pak ya? Berapa titik sana kita? Ya. Untuk ICU dan OK dan rawat inap juga. Jadikan ruang perawatan barangkali bisa. Jadi masih luas ya, ya masih luas ya. Dan yang menarik juga begitu tadi, ini Pak
pribadi ya, kalau di Jakarta itu ada hotel apa ya yang dekat rumah saya Wisma Atlet itu ya, itu nanti akan dijadikan tempat untuk karantina SDM kesehatan yang bertugas ya. Nah, ini juga menarik, atau untuk mandi atau istirahat, jadi tidak pulang ke rumah. Ini menarik nih, suatu shots yang terkait dengan social distance untuk keluarga kesehatan ya, dokter dan perawatnya nih. Ini perlu kita cermati juga ya. Dari Pak Yun Akbar, ya, rumah sakit yang tidak mampu melayani COVID secara komprehensif sebaiknya menutup pelayanan yang berpotensi meneruskan transmisi COVID. Harus dipisah mata rantai dan segera mungkin. Ada komentar? Ya sudah, ini sudah yang lain. Sudah ya? Oke, sudah. Saya malah ada satu lagi, Bung Ira. Ya, silakan. Di Jakarta itu muncul angka 6.000. Nah di sini angkanya berapa? Wisma Atlet itu kan untuk 6.000 orang. Nah di sini kita mau muncul angka berapa? Saya bukan ahli epidemiologi, tapi mesti dihitung. Itu 150 itu sudah cukup belum? Kalau 150 itu jauh di bawah hitungan, kita kan sebenarnya menyediakannya lebih. Tadi Prof. Taryo bilang itu masih bisa diperluas. Tapi habis itu beliau kalau Pak Joko itu, Dr. Joko tadi bikin rumah sakit lapangan di sebelahnya. Kalau Prof. Taryo tadi kan mereka skenario-nya kan cari rumah sakit lain. Nah ini perlu dipertimbangkan. Kalau saya sih mendingan memperluas di situ, karena di situ aksesnya mudah sekali dan tetap mengumpulkan itu. Kalau nanti dipisah bubar lagi. Itu nanti yang mungkin perlu. Jadi di DIY itu kalau di Jakarta angkanya 6.000, di sini berapa? Itu pertanyaan saya. Ya, mungkin kalau terkait dari pernyataan di Jakarta 6.000 di sini berapa, ini kembali lagi kita daerah harusnya membuat simulasi, skenario dari simulasi. Berapa kira-kira angka yang akan kita dapatkan kira-kira sampai pada pertengahan April misalnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah cukup Dropmed. Iya, pusat Dropmed bisa membuat ini ya. Jadi ada simulasi, kita harus menentukan. Jadi sama seperti HDP juga kan kita suruh mereka menganalisis risiko kira-kira berapa paling terberat, paling memungkinkan yang terburuk, angka yang bisa kita capai sehingga kita bisa menentukan apakah cukup hanya RSAU saja atau kita bisa pertambahan dengan rumah sakit lapangan atau dengan rumah sakit karantina lainnya seperti itu mungkin. Ya, baik. Oke, ada Mbak Putu? Ya, silakan. Ada satu dari Mbak Putu untuk ini satu lagi pertanyaan tapi terakhir ya. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Laksono tadi mengomentari yang Prof sampaikan mengenai adanya hotel mungkin ya di sebelah Wisma Atlet yang digunakan untuk tenaga kesehatan. Saya rasa itu penting sekali karena ada berita yang beredar ya, entah ini benar atau tidak, tapi bisa jadi terjadi perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit yang menangani COVID itu sudah mulai mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekitarnya gitu ya. Jadi dia ketika kembali ke tempat tinggalnya itu sudah mulai dijauhi oleh masyarakat karena mereka ketakutan dengan tertular itu. Jadi saya rasa penting sekali untuk punya tempat semacam shelter gitu untuk para tenaga kesehatan ini. Kemudian yang kedua tadi menanggapi yang Bu Bella sampaikan, saya rasa kita bisa bekerja sama dengan pusat Dropmed ya, karena di sini juga ada Dropmed, di situ bisa ada Mas Doni yang juga mengamati dan pastinya punya hitung-hitungan tentang proyeksi pasien ini. Sehingga kita bisa minta angkanya dari sana dan itu bisa kita gunakan untuk perencanaan untuk search capacity dari segala aspeknya. Terima kasih. Ini ada suaranya nggak didengar ya? Dengar ya? Masih didengar ya? Masih baik ya? Oke. Ya, ini ada satu pertanyaan, bagaimana untuk menangani mental health tenaga kesehatan jiwa atau tekanan ini yang tadi terkait dengan tadi Mbak Putu juga ya, apakah masa-masa ya tadi turnya apa cutinya itu berapa hari, berapa jam itu yang perlu dilihat dan ini saya nggak tahu nih, mau Bu. Ya. Sebenarnya kalau ini saya melihat pengalaman kita di UGM ya, jadi di UGM itu kita ada dari psikologi yang mereka, kita punya call center, kemudian call center itu dihubungkan dengan bagian psikologi, sehingga ada pasien-pasien atau masyarakat atau apapun yang telepon ke call center yang ketakutan karena isu yang begitu banyak saat ini, itu bisa dibantu oleh psikologi
membantu menenangkan mereka. Jadi mereka yang punya sistem bagaimana caranya untuk menenangkan masyarakat. Jadi mungkin itu bisa kita gunakan. Ya, artinya kita harus melihat pada petugas juga ya. Makanya tadi konsep untuk bekerja di pengasingan ya, atau di karantina dia itu kerja, jadi tidak pulang ke rumah, kemudian dipantau di satu entah hotel atau apa ya, itu menjadi satu kunci juga untuk search ini ya. Jadi ternyata search tidak mudah ya, sangat-sangat kompleks ya. Ya. Nggak bisa ya. Itu ada divisi psikososialnya, seperti Bu Bella tadi. Jadi memang baik petugasnya maupun kepada masyarakat, saya kira. Itu aja, Prof. Ya. Oke, saya kira ini termasuk tadi ini bagaimana meningkatkan imun bagi tenaga medis dan kesehatan ya. Ini juga menjadi satu isu yang kunci ya. Sekali lagi bahwa kita tidak hanya sekali ini ya diskusi, tapi nanti akan lebih detail lagi, termasuk bagaimana search untuk kesehatan mental dan fisik dari tenaga medik dan tenaga lainnya ya. Oke, saya kira ini ya, karena waktunya kita harus berdiri sudah jam 3 persis, jadi kita sudah 2 jam sudah melebihi dari apa yang harus dilakukan ya. Nah intinya saya akan membuat semacam resume bahwa yang saya baca sebentar ya. Jadi kegiatan search ini memang mau tidak mau harus kita rencanakan ya. Jadi lonjakan itu sesuatu yang mungkin bisa sedikit, menengah atau banyak sekali. Jadi kita akan membahas berbagai skenario. Minggu depan kita akan membahas satu skenario ya, model skenario yang bisa kita pakai, dan nanti kalau misalnya sudah ada SK dari gubernur mengenai DIY ya, tadi RSPAU tadi ya, satu menjadi pusat rujukan COVID tadi, itu nanti kita akan membahas skenario detail mengenai search di bidang SDM ya, search di bidang staffnya, APD, ventilator dan sebagainya. Search di bidang SDM-nya, apakah akan ada semacam pengaturan bersama untuk jaga bagaimana supaya mereka itu tenaga medis tetap tahan, tetap secara fisik dan psikis tetap tangguh. Ini semua akan kita bahas detail, termasuk search mengenai financing-nya, jadi pendanaannya. Apakah juga ada filantropi? Kemarin dari RSPI Prof. Suryanti sudah menyatakan bahwa bantuan